Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1104 yang berjudul Thanks Dad. Yang dimana ya, di sini udah ada bocoran gambarnya dan juga dialognya. Dan mari kita mulai reviewnya dengan diawali cover request yang bisa kita lihat di sini. Dan ya, chapter kali ini dimulai dari Sarton yang terkaget-kagetkan saat melihat Kuma masih bergerak. Sarton kebingungan dan berkata kepada Vegapunk, "Apa ini maksudnya Vegapunk? Pria ini seharusnya sudah mati. Itu karena beberapa hari yang lalu ketika tentara revolusioner merebut Kuma, aku sudah menekannya. Aku sudah menekan tombol penghancur diri itu." Tapi di sini Vegapunk hanya bilang, "Hah? Dan kemudiannya di halaman berikutnya ada momen yang diingat oleh Kuma di sini. Pertama, ada momen saat Saturn berkata kepadanya, "Anak ras Buccaneer, takdirmu adalah menjadi budak dan mati sebagai budak, tidak lebih." Lalu ada Klop yang mana itu merupakan ayah Kuma yang berkata, "Ibumu sudah meninggal dan menurutku lebih baik seperti itu." Kemudian ada Jinny saat dia masih kecil yang berkata, "Aku sangat senang." Dan kemudian Jinny yang sudah dewasa berkata, "Maaf Kumaci, aku akan segera mati." Dan kemudiannya dalam serangan ganda yang sangat epik dan super epik, Kuma meninju Saturn dengan pukulan yang sangat kuat dan meremukan wajah Saturn di sana. Yang mana ya, di satu panel kemudiannya kita melihat Saturn masih sadar dan terlihat marah kepada Kuma dengan memasang tatapan mata yang seperti ini. Tetapi tetap saja ya, Kuma berhasil menuju Saturn hingga membuatnya terbang menjauh dan menabrakkan sejumlah bangunan di sana hingga kita bisa melihat dirinya terkapar dan juga ada darah di sekitar tubuhnya yang keluar itu. Tentu saja semua marinir terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi, dan kita bisa mendengar obrolan daripada mereka itu. "Oi, apa yang terjadi? Apakah Kuma yang melakukan itu?" Dan salah satu marine lainnya menjawab, "Dia meninju salah satu Gorosei. Itu salah satu otoritas tinggi di dunia." Yang mana ya, marine lainnya menjawab, "Ayo selamatkan Saturn. Sekarang dia terjepit di bawah reruntuhan bangunan. Mantan budak baru saja meninju salah satu orang yang berdiri di puncak dunia ini. Ini akan menjadi insiden bersejarah yang sangat besar." Sementara itu ya, kita bisa melihat Kuma di sana yang hanya bersuara pip pip pip, dan juga ada kata-kata tak jelas yang tak jadi keluar dari mulutnya itu. Kemudian di halaman berikutnya, Vegapunk, Sanji, Franky dan Atlas menyadari bahwa mereka bisa bergerak lagi. Dimana di sini Sanji berkata, "Wah, saya bergerak sekarang. Bone-chan, kau baik-baik saja?" Sementara itu ya, Franky berkata, "Sekaranglah kesempatan kita. Ambil Bone dan larilah ke puncak. Tujuan utama kita adalah melarikan diri." Namun kita bisa melihat di sini Vegapunk kebingungan. Apa yang terjadi di sini? Apakah tombol penghancur daripada Kuma ini tidak berfungsi? Jika Anda sendiri yang menjadi bom, mereka tidak akan bisa menggunakan Anda sebagai senjata khusus. Tapi Anda menepati janji Anda. Jadi saya telah memasang tombol berhenti penuh pada Anda. Sekarang setelah ditekan, Kuma atau Anda ini seharusnya tidak memiliki keinginan dan tidak akan mendengarkan perintah lagi. Kemudian Vegapunk menambahkannya lagi kalau secara ilmiah ya, ini tidak masuk akal kalau Kuma mempunyai keinginan untuk pindah atau bisa mencapai pulau tempat Bone berada. Jadi mungkin itu benar, ciri khusus dari ras Buccaneer bukan terletak pada tubuhnya, melainkan mereka dulu. Tetapi di sini ya, Vegapunk tidak menyelesaikan bacotannya. Dan di momen yang sama saat Vegapunk menjelaskan ini, kita melihat Kuma menghampiri Bone kecil yang sedang menangis di sana dan memeluknya di tubuhnya. Lalu di panel berikutnya kita melihat reaksi dari beberapa orang yang melihat Bone dan Kuma bertemu kembali. Salah satunya adalah Kizaru dan dia berkata, "Sekarang ini benar-benar sudah berakhir." Dan kita juga bisa melihat Sentomaru yang ada di sana juga bereaksi atas kehadiran Kuma itu bersama Bone. Kemudian menariknya adalah para marine di sini kebingungan mencari di mana Mugiwara no Luffy berada, yang mana para marine berkata seperti ini,
Woi, di mana Mugiwara no Luffy? Dia menghilang sebelum kita bisa menangkapnya. Saya tidak mungkin melaporkan hal ini, kau tahu. Lalu di halaman berikutnya, kita menyaksikan reuni Bone dan Kuma yang saling pelukan di sana, dan kita mendengar Bone berkata, "Sekalipun semua orang menyebutmu sebagai tirani, aku tidak akan pernah lupa betapa kau adalah orang yang paling baik dan paling keren, lebih baik daripada siapapun. Ayah." Kemudian di halaman berikutnya terdengar suara teriakan dari para Marine dan juga menyebut nama Sartun di sana. Dan yap, kita melihat Sartun kembali bangkit dari reruntuhan. Dan pula kita melihat beberapa bagian tubuhnya seperti kaki kanan dan tanduknya telah hilang dari sana. Lalu kemudiannya kita melihat Sartun bertanya-tanya kepada Vegapunk. "Oi Vegapunk, bagaimana kau menjelaskan hal ini? Apakah ini ulahmu?" Dan di sini Vegapunk menjawabnya, "Ya, wajar aja jika kau berasumsi seperti itu. Tapi satu-satunya penjelasanku tentang masalah ini adalah bahwa ini karena cinta." Dan Sartun meresponnya dengan berkata, "Oh, begitu. Ini tidak lebih dari suatu kesalahan dan tidak berfungsinya sistem tubuh manusia. Selamat tinggal, kalian sudah mencapai tujuan kalian." Dimana di saat yang sama kita melihat tangan kanan Sartun tumbuh lagi. But ini aneh ya, kalian bisa melihatnya. Dan Sanji yang melihatnya cukup shock akan hal itu. Bagaimana mungkin? Kemudian di halaman berikutnya, Sartun melancarkan serangan dengan terbang dan bersiap untuk menusuk Kuma dengan kakinya. Dan di saat yang sama, Bone meminta ayahnya untuk segera pergi. "Tolong menghindarlah." Tapi Kuma tidak melakukan suatu respon apapun. Dan kemudiannya Sanji muncul dan menendang kaki Sartun sampai berkata, "Jangan buat Bone-chan lebih sedih lagi. Dasar kakek tua laba-laba." Dan ya, tendangan Sanji itu mampu membuat Sartun tidak jadi untuk menusuk Kuma. Sementara itu kemudiannya Franky dengan cepatnya mengambil kuda-kuda dan posisi, dan kemudiannya melancarkan suatu radical beam tepat ke arah Sartun dengan berkata pula, "Kita berutang banyak kepada Kuma." Dan ya, serangan Franky itu benar-benar mengenai Sartun, bahkan sampai membolonginya. Tapi di saat kemudiannya Kizaru muncul tepat berada di belakang Franky dan berkata, "Itu benar, kalian semua telah tumbuh dengan sangat baik. Tunjukkanlah pertumbuhanmu." Dan dengan tekniknya, Kizaru bersiap menendang Franky di sana. Dan boom, Franky terpentalkan ke tanah dan menimbulkan kerusakan di area sekitar itu. Kemudian di halaman berikutnya, Bone berkata kepada Vegapunk, "Vegapunk, ayah tidak bergerak." Dan Vegapunk menyuruh Atlas di sini dengan berkata, "Atlas, bisakah kau menggendongnya pergi ke Labo Pes?" Dan di sini Atlas mengiyakannya. Sementara itu kita melihat di sini ya Kizaru, dia muncul dan juga berkata, "Sekarang Kuma telah datang juga. Banyak nama besar telah berkumpul di sini sekarang. Bukankah begitu? Sudah saatnya kita menyelesaikan ini." Namun di sini sepertinya Vegapunk menyadari sesuatu. "Apa hatimu tidak sanggup menerima apapun lebih dari ini? Kau orang yang menyedihkan di sana, Kizaru." Dan ya, kita bisa melihat raut wajah Kizaru di sana yang tampak sedih. Dan dia berkata, "Ini sungguh tidak sedap untuk dipandang bagiku. Dan harusnya aku memakai kacamata yang hitam yang lebih gelap lagi." Kemudian di sisi lainnya kita melihat ya para Marine berkata, "Ini adalah perintah untuk memulai Buster Call. Pulau ini diketahui berencana menimbulkan teror terhadap pemerintah dunia. Semua kapal bersiaplah untuk menyerang. Hapus semuanya atas nama keadilan." Dan di sisi lainnya, Sartun di sini berkata, "Seseorang yang melidiki rahasia dunia, seseorang yang merupakan keturunan dari ras yang telah punah, dan seseorang yang membangkitkan dewa kuno, pulau ini menjadi terlalu bermasalah." Dan ya, chapter berakhir di sini dengan catatan keadilan semakin dekat.